Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik semuanya. Hari ini Ibu akan membahas tentang dasar-dasar kehujahan Al-Quran dan Hadis. Sebelum kita masuk ke dalam materi kita tentang dasar-dasar kehujahan Al-Quran dan Hadis, kita terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan hujjah. Hujjah adalah sesuatu yang dijadikan sandaran atau sumber argumentasi ilmu pengetahuan kita. Baik, sekarang langsung saja kita masuki dalam materi kita tentang dasar-dasar kehujahan Al-Quran dan Hadis. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman hidup baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan hadis adalah segala perbuatan, perkataan, pengakuan Nabi Muhammad SAW. Dalil kehujahan Al-Quran dan Hadis. Yang dimaksud dengan dalil kehujahan Al-Quran dan Hadis adalah keadaan hadis yang wajib ditetapkan hujjah atau sumber hukum sama dengan halnya Al-Quran yang adanya dalil-dalil syariah yang menunjukkannya. Hadis adalah sumber hukum Islam atau pedoman hidup kaum muslimin yang kedua setelah Al-Quran. Alasan lain mengapa umat Islam berpegang kepada hadis selain karena memang diperintahkan di dalam Al-Quran untuk menentukan atau memudahkan dalam menentukan hukum, suatu perkara yang tidak dibicarakan secara rinci atau memang tidak sama sekali dibicarakan di dalam Al-Quran sebagai sumber hukum utama. Apabila hadis tidak berfungsi dalam sumber hukum, maka kaum muslimin akan mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam berbagai hal, seperti tata cara salat, ketentuan zakat, cara haji, dan lain sebagainya. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran yang artinya, taatilah Allah dan Rasul-Nya, jika kamu berpaling, maka Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Quran Surat Ali Imran ayat 32. Masih banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang permasalahan ini. Dari ayat di atas sudah jelas bahwa perintah mentaati Allah selalu dibarengi dengan perintah taat kepada Rasul-Nya. Dalam satu pesan disampaikan oleh baginda Rasul berkenaan dengan kewajiban menjadikan hadis sebagai sumber utama di samping Al-Quran dijadikan sebagai pedoman utamanya. Fungsi perbandingan hadis dengan Al-Quran. Sunnah atau hadis dalam Islam merupakan sumber hukum dan kedudukannya setingkat lebih rendah dibandingkan Al-Quran. Sedangkan Al-Quran adalah kalamullah yang diriwayatkan oleh Allah melalui malaikat Jibril lengkap berupa lafaz dan sanadnya sekaligus. Sedangkan lafaz hadis bukanlah dari Allah melainkan dari redaksi Nabi sendiri. Dari segi kekuatan dadalahnya, Al-Quran adalah mutawatir yang qat'i. Sedangkan hadis kebanyakan khabar dan ahad yang hanya memiliki dadalah dhanni. Apakah anak-anak sudah paham tentang bagaimana yang dimaksud dengan hujjah dan dasar-dasar kehujahan Al-Quran dan Sunnah? Baik, kalau sudah paham, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.